Sudah kita pahami bersama, dukun atau paranormal dan sebutan lainnya adalah haram dan orang yang melakukannya adalah kufur karena dia mengaku mengetahui perkara gaib padahal sesuatu yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Al-Quran surat An-Naml ayat 65. Mengenai penghasilan dukun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai hulwanul kahin, yang secara bahasa berarti manisan. Dukun yakni upah dukun dan seorang muslim haram untuk memakannya. Keterangan itu terdapat dalam hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan uang hasil jual anjing, upah pelacur, dan hulwanul kahin, upah dukun. Hadis riwayat Bukhari nomor 2237. Jadi sudah jelas bahwa upah atau penghasilan dukun adalah haram. Kemudian mengenai bolehkah diterima ketika sang dukun itu memberikan hadiah kepada cucu atau anaknya? Pertama, jika sang dukun memiliki penghasilan lain yang halal, maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Ada ulama yang memasukkan kasus di atas ke dalam hadis ke-6 Arba'in An-Nawawiyah, sehingga bentuk sikap warok, hati-hati untuk masalah ini adalah menjauhi harta. Misalnya hadiah, jamuan ketika bertamu ke rumahnya, dan sebagainya orang tersebut. Namun hukum sikap ini adalah dianjurkan, tidak wajib, karena dengan sikap ini kita menjadi lebih bersih dari kemungkinan yang tidak diharapkan. Kedua, sejumlah ulama lain berpendapat bahwa yang menjadi tolok ukur adalah jenis harta yang paling dominan. Jika yang paling dominan adalah harta yang berasal dari sumber yang haram, maka kita jauhi harta tersebut. Jika yang paling dominan adalah harta yang berasal dari sumber yang halal, maka kita boleh memakannya, selama kita tidak mengetahui secara pasti bahwa harta yang dia suguhkan atau dia hadiahkan kepada kita adalah harta yang berasal dari sumber yang haram. Ketiga, sejumlah ulama yang lain mengatakan bahwa kita boleh memakan harta orang tersebut selama kita tidak mengetahui bahwa harta tertentu yang dia berikan kepada kita adalah harta yang haram. Jika kita mengetahui bahwa harta yang dia berikan kepada kita adalah harta yang berasal dari sumber yang haram, kita tidak boleh memakan harta tersebut saja. Sedangkan hartanya yang lain tetap boleh kita makan. Dalilnya adalah orang-orang Yahudi yang memberi makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka adalah para rentenir. Meski demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memakan makanan yang diberi oleh orang-orang Yahudi itu. Kedua, jika sang dukun tidak memiliki penghasilan lain yang halal, alias penghasilannya pure hanya dari yang haram, yaitu sebagai dukun, para ulama khilaf tentang hal ini. Pertama, hukumnya haram. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak pula, seperti hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan uang hasil jual anjing, upah pelacur, dan hulwanul kahin atau upah dukun. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, hukumnya boleh. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kita boleh memakan harta orang tersebut. Sedangkan tentang jalan haram
yang ditempuh orang tersebut dalam memperoleh hartanya itu menjadi tanggung jawabnya, karena cara mendapatkan harta itu antara kita dengan dia berbeda. Orang tersebut mendapatkan harta itu melalui profesi yang haram, namun ketika dia memberikan harta tersebut kepada kita, dia memberikannya sebagai hadiah, hibah, jamuan tamu atau semisalnya kepada kita. Perbedaan cara mendapatkan harta menyebabkan berbedanya status hukum harta tersebut, sebagaimana dalam kisah Barirah. Barirah mendapatkan sedekah berupa daging, lalu daging tersebut dihadiahkan kepada Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW tidaklah diperkenankan untuk memakan harta sedekah. Nabi SAW bersabda, daging tersebut adalah sedekah untuk Barirah, namun hadiah untuk kami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Meski daging yang dihadiahkan kepada Nabi SAW itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah, tetapi status hukumnya berbeda karena terdapat perbedaan cara mendapatkannya. Berdasarkan pertimbangan ini, sejumlah sahabat dan ulama mengatakan bahwa kita boleh memakan harta orang tersebut, sedangkan tentang adanya dosa maka itu menjadi tanggungan orang yang memberikan harta tersebut kepada kita. Alasannya kita mendapatkan harta tersebut dengan status hadiah, sehingga tidak ada masalah jika kita memakannya. Kemudian di antara ulama yang menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud adalah Ibnu Abdil Bar Al-Maliki dalam kitabnya At-Tamhid. Dari Dzar bin Abdullah, dia berkata, ada seseorang yang menemui Ibnu Mas'ud, lalu orang tersebut mengatakan, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang membungakan utang, namun dia sering mengundangku untuk makan di rumahnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, untukmu enaknya makanannya, sedangkan dosa adalah tanggungannya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, jika Anda memiliki kawan, tetangga atau kerabat yang profesinya haram, lalu dia memberi hadiah kepada Anda atau mengajak Anda makan di rumahnya, terimalah. Sesungguhnya rasa enaknya adalah hak Anda, sedangkan dosanya adalah tanggung jawabnya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Wallahu a'lam. إلا الرحمن